Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. As-Siddiq wa mahabbatuhu as-shadidah lil Habib sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ahabba Abu Bakrin radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hubban malaka alaihi lubbahu wa fuadahu wa jawarihahu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang telah menguasai hatinya dan anggota tubuhnya. Dia benar-benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang begitu mendalam. Hatta innahu kana yatamanna ay yafdiya an-nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam bi nafsihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajmain. Bahkan dia berharap bisa menebus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwanya, anaknya, hartanya, bahkan seluruh manusia. Dan ini merupakan kecintaan yang sempurna. La yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta ahabbu ilaihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada hartanya, daripada dirinya, bahkan daripada seluruh manusia. Orang yang cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sempurna, maka dia rela mengorbankan segalanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dirinya, bahkan nyawanya dia rela korbankan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha, lamma ijtama'a ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu samaniyah wa salasina rajulan. Alaha Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zuhur. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, tatkala para sahabat berkumpul dan jumlah mereka ketika itu baru samaniyah wa salasina rajulan, baru 38 orang. Abu Bakar mendesak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menampakkan diri. Dan kita tidak usah sembunyi-sembunyi ya Rasulullah. Kita tampakkan diri kita. Faqala ya Abu Bakrin inna qalil. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Bakar, sesungguhnya jumlah kita masih sedikit. Jangan dulu ya menampakkan diri. Falam yazal Abu Bakrin yulihu hatta zahara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Bakar terus mendesak hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Beliau bersedia untuk menampakkan diri.
Maka kaum muslimin ya mereka berpencar fi nawahi al-masjidi, di sudut-sudut masjid. Kullu rajulin fi asyiratihi, setiap orang ya bersama keluarganya. Wa qama Abu Bakar fi nasi khatiban wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Maka Abu Bakar berdiri berkhutbah di hadapan manusia, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Wa kana awwala khatibin da'a ila Allah wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar merupakan khatib pertama yang mengajak kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkhutbah di hadapan manusia. Apa yang terjadi? Wasarul musyrikun ala Abi Bakrin wa alal muslimin. Kaum musyrikin marah. Mereka marah kepada Abu Bakar dan kepada kaum muslimin. Darabu fi nawahil masjid darban sadida. Maka mereka memukul orang-orang yang tadi duduk di sudut-sudut masjid. Darban sadida, dengan pukulan yang keras. Bahkan Abu Bakar juga ikut dipukul. Wa uti'a Abu Bakrin. Abu Bakar diinjak-injak. Wa duriba darban sadida, dan dia dipukul dengan pukulan yang keras. Kalau yang duduk-duduk saja dipukul, apalagi yang menyampaikan khutbah. Abu Bakar diinjak-injak, dipukul dengan keras. Wadana minhu al-fasiku Utbah bin Rabi'ah faja'ala yadribuhu bina'lain makhsufatain. Lalu datang Utbah bin Rabi'ah mendekati Abu Bakar, dia pun memukul Abu Bakar dengan kedua sandalnya yang ditambal. Wa yahrifuha li wajhihi. Dia arahkan dua sandal itu ke wajah Abu Bakar. Wa nazza'ai wasaba ala batni Abi Bakrin. Dia naik di atas perut Abu Bakar hatta ma yu'rafu wajhuhu min anfihi. Kemudian dia pukul Abu Bakar hingga ma yu'rafu wajhuhu min anfihi. Tidak dikenal wajahnya dari hidungnya. Maksudnya apa? Dipukul sampai babak belur. Abu Bakar dipukul sampai babak belur. Waja'a Banu Taim kaum Abi Bakrin yata'aduna. Maka datanglah Bani Taim, ini kaumnya Abu Bakar. Mereka menyelamatkan Abu Bakar. Fa'ajlat Quraisyan an Abi Bakrin. Mereka usir orang-orang Quraisy dari Abu Bakar. Wahamalat Banu Taim Abu Bakrin fi saubin hatta adkhaluhu manzilahu. Banu Taim membawa Abu Bakar dengan menggunakan sebuah kain hingga mereka mengantarnya sampai di dalam rumahnya. Ketika itu Abu Bakar tidak sadarkan diri. Abu Bakar pingsan. Para pemirsa rahimakumullah, Abu Bakar dipukul sampai pingsan. Wala yasukuna fi mautihi. Mereka tidak ragu dengan kematiannya. Jadi mereka mengira Abu Bakar sudah mati. Atau mereka khawatir Abu Bakar akan mati. Thumma raja'at Banu Taim fadakhalul masjida wa qalu wallahi la in mata Abu Bakrin lanaqtulanna Utbah bin Rabi'ah. Lalu Bani Taim mereka kembali, mereka masuk masjid, mereka berkata, demi Allah, la in mata Abu Bakrin, seandainya Abu Bakar mati, kalau dia mati,
lanaqtulanna Utbah bin Rabi'ah. Kami akan bunuh Utbah bin Rabi'ah. Sampai Abu Bakar mati, kami akan bunuh Utbah bin Rabi'ah. Karena dia yang memukul Abu Bakar sampai babak belur. Faraja'u ila Abi Bakrin faja'ala Abu Quhafah wa Banu Taim yukallimuna Aba Bakrin hatta ajaba. Maka mereka pun kembali ya menemui Abu Bakar dan Abu Quhafah ini ayah dari Abu Bakar. Abu Quhafah dan Banu Taim yukallimuna Aba Bakrin, ya mereka mengajak Abu Bakar berbicara hatta ajaba, supaya dia bisa menjawab. Mereka berusaha menyadarkan Abu Bakar. Fatakallama akhiran nahar. Di akhir siang atau di sore hari baru Abu Bakar berbicara. Dia baru sadar dari pingsannya ketika tiba waktu sore. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar ketika sadar dari pingsannya? Faqala ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga ada ya di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka dipukul. Ketika Abu Bakar berkhutbah, Rasulullah sedang duduk mendengar. Kalau semua dipukul, gimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma fa'ala Rasulullah. Famassu minhu bi'al sinatihim wa adzaluhu. Maka Bani Taim mengkritik dan mencela Abu Bakar. Ya. Kenapa kondisimu sudah seperti ini? Kau masih menanyakan temanmu? Harusnya kan kau pedulikan dirimu. Gimana dengan keadaan saya? Apa yang terjadi? Tapi Abu Bakar tidak mempedulikan dirinya. Dia tidak menanyakan tentang keadaan dirinya. Yang pertama kali dia tanyakan adalah keadaan atau kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini bukti ya kecintaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, walaupun dalam kondisi ya sakit, kondisi baru sadar dari pingsan, dia tetap khawatir dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qamu wa qalu li ummihi ummil khair unzuri an tut'imihi syai'an aw tuskihi iyahu. Kemudian Banu Taim bangkit ya dan mereka berkata kepada ibunya Abu Bakar, yakni Ummul Khair. Kata mereka, unzuri, ya perhatikanlah anakmu, an tut'imihi syai'an, berilah dia ya makanan atau berilah dia minuman. Kasih dia makan, kasih dia minum. Falamma khallat bihi alahat alaihi wa ja'ala yaqul ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keduanya berduaan, tinggal Abu Bakar dan ibunya. Ketika keduanya berduaan, Abu Bakar dan ibunya mendesak Abu Bakar untuk makan. Namun Abu Bakar tetap berkata, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak mau makan. Beliau tidak mau minum sampai beliau tahu bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat wallahi mali ilmun bisahibika. Kata ibunya, demi Allah, mali ilmun bisahibika, saya tidak tahu ya keadaan temanmu. Faqal, kata Abu Bakar, idhabi ila ummi Jamil bintil Khattab fas'aliha anhu. Kata Abu Bakar, pergilah temui Ummu Jamil bintil Khattab. Tanyakanlah kepadanya tentang
kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kharajat hatta ja'at Ummu Jamil, maka ibunya pun pergi hingga menemui Ummu Jamil. Faqalat, kata ibunya, inna Abu Bakrin yas'aluki an Muhammad bin Abdullah. Sesungguhnya ya Abu Bakar bertanya kepadamu tentang Muhammad bin Abdullah. Faqalat ma'arifu Abu Bakrin wala Muhammad bin Abdullah. Kata Ummu Jamil ya bintil Khattab, ma'arifu Abu Bakrin wala Muhammad bin Abdullah. Saya tidak kenal dengan Abu Bakar dan saya tidak kenal dengan Muhammad bin Abdullah. Wa in kunti tuhibbin an adhhaba ma'aki ila ibniki zahabtu. Kata Ummu Jamil, tapi kalau engkau mau saya pergi bersamamu untuk menemui putramu, zahabtu. Niscaya saya akan pergi. Saya akan ikut. Jadi Ummu Jamil ingin ketemu Abu Bakar, dia ingin menyampaikan keadaan Rasulullah secara langsung. Qalat na'am, kata ibunya, ya. Famadat ma'aha hatta wajadat Abu Bakrin sari'an danafa. Lalu ya keduanya pergi hatta wajadat, hingga Ummu Jamil mendapati Abu Bakar sari'an danafa, sakit parah. Dia ngelihat kondisi Abu Bakar ya kondisi yang parah. Fadanat Ummu Jamil wa a'lanat asyah wa qalat wallahi inna qauman nalu haza minka li ahli fiskin wa kufrin. Lalu Ummu Jamil mendekat, wa a'lanat asyah, dia pun teriak dengan keras ya, a'lanat asyah. Dia berkata, demi Allah, sesungguhnya orang-orang yang melakukan hal ini kepadamu li ahli fiskin wa kufrin, mereka adalah orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Wa inni la arju ayyantakimallahu laka minhum, dan saya berharap semoga Allah membalas mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Qala fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tetap bertanya, apa atau bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat hazihi ummuka tasma. Kata Ummu Jamil, ini ibumu mendengar. Ibumu mendengar. Qala fala syai'a alaiki minha. Kata Abu Bakar, tidak mengapa. Qalat salimun salihun. Kata Ummu Jamil, salimun salihun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik-baik saja. Qala aina huwa? Abu Bakar bertanya, di mana dia? Qalat fi dar Ibnul Arqam. Kata Ummu Jamil, di rumah Ibnul Arqam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik-baik saja, beliau dalam keadaan selamat. Qala fa inna lillah alayya alla adzuqu atau alla adzuqa ta'aman wala asrab saraban hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, demi Allah, saya tidak akan mencicipi makanan dan saya tidak akan minum hingga saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum sampai dia melihat langsung kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu keduanya, Ummu Khair, ibu dari Abu Bakar, dan Ummu Jamil memintanya untuk
bersabar sampai kondisi menjadi tenang. Wasakanan nas kharajata bihi yattaki'u alaihima hatta adkhalatahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kondisi sudah tenang, maka keduanya mengantar Abu Bakar ya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akkaba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabbalahu. Setelah bertemu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluknya dan menciumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluknya dan menciumnya. Wa akkaba alaihi al-muslimun, dan kaum muslimin pun ikut memeluknya. Waraqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riqqatan syadidatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat simpati kepadanya. Wa qala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, Bi abi wa ummi ya Rasulullah, laisa bi ba'sun. Wahai Rasulullah, bapak dan ibuku jadi tebusan. Laisa bi ba'sun, saya tidak mengapa. Ya, keadaan saya baik-baik saja. Illa manala al-fasiku min wajhi, kecuali apa yang dilakukan oleh orang fasik, yakni Utbah bin Rabi'ah pada wajahku. Ya Rasulullah, hazihi ummi barrah biwaladiha. Wahai Rasulullah, ini apa namanya? Ibuku yang baik kepada anaknya. Wa anta mubarakun, dan engkau orang yang diberkahi. Fad'uha ilallah, tolong doakan ibuku. Ya Rasulullah, tolong doakan ibuku. Ketika itu ibu Abu Bakar belum masuk Islam. Ketika itu ibu Abu Bakar belum masuk Islam. Tolong doakan ibuku. Ud'u laha asa ayyastanfizaha bika minan nar. Doakanlah dia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari neraka melalui perantaramu. Qala fada'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'aha ilallah fa aslamat. Allahu akbar. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dan mengajaknya masuk Islam, dan dia pun masuk Islam. Ibunda Abu Bakar masuk Islam. Para pendengar rahimakumullah, ini bukti kecintaan Abu Bakar yang sangat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela mengorbankan apa saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat mencintai Abu Bakar. Ya, dalam pembahasan sebelumnya kami telah menyampaikan hadis Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah ayyun nas ahabbu ilaik. Amr pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Ayyun nas ahabbu ilaik. Siapa orang yang paling kau cintai? Kata beliau, Aisyah. Faqalat minar rijal. Au faqultu minar rijal. Aku kembali bertanya, maksudnya dari kalangan laki-laki. Siapa yang paling kau cintai? Qala abuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapaknya. Bapaknya Aisyah radhiyallahu anha, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Bakar, dan Abu Bakar juga sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kemudian di sana ada mauqifun, ya, sikap yang luar biasa, sikap Abu Bakar yang luar biasa. Ya'jizu al-qalam an wasfihi, di mana pena tidak mampu mensifatinya. Sikap
yang menunjukkan keberanian Abu Bakar. Wahhiya safhatun musriqatun min hayati Siddiq radhiyallahu anhu allazi badzala nafsahu wa malahu fidaan lillahi wa fidaan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah lembaran musriqah, ya, lembaran yang bercahaya, lembaran yang terang dari kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah mengorbankan dirinya dan hartanya sebagai tebusan untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadhathu Quraisyun." Sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeroyok oleh orang-orang Quraisy. Ada yang tiba-tiba menyerang beliau dan ada yang mendorong beliau. Wahum yakulun, mereka mengatakan, antal ladzi ja'alta al-alihata ilahan wahida. Kamukah yang menjadikan ilah-ilah itu hanya satu? Jadi orang-orang Quraisy marah. Kamu yang menjadikan ilah-ilah yang banyak itu hanya satu. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kamu yang suka dakwah-dakwah tauhid. Kamu yang suka, ya, mengajak untuk menyembah Allah semata. Qala fa wallahi ma dana minna ahadun illa Abu Bakrin. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah enggak ada seorang pun dari kami yang mendekat kecuali Abu Bakar. Abu Bakar maju melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadribu haza wa ya'jabu haza wa yutaltilu haza. Abu Bakar pukul yang ini, kemudian dia menyerang yang itu, dan dia dorong yang satunya lagi. Abu Bakar hadapi mereka semua. Sambil berkata, wailukum, celaka kalian. Ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan, Robku Allah? Tidak ada seorang pun yang berani maju kecuali Abu Bakar. Summa rafa'a Aliyun burdatan kanat alaihi fabaka hatta ikhdallat lihyatuhu. Kemudian Ali mengangkat jubah yang dipakainya, lalu dia menangis hingga basah, ya, jenggotnya. Summa qala, kemudian Ali berkata, aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah, amu'minu ali Fir'aun khairun am Abu Bakrin? Apakah seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun lebih baik daripada Abu Bakar? Maka orang-orang pun terdiam. Ali berkata, ala tujibuni, kenapa kalian tidak menjawabku? Wallahi la sa'atun min Abi Bakrin khairun min alfi sa'atin min misli mu'min ali Fir'aun. Demi Allah, satu saat dari Abu Bakar itu lebih baik daripada 1000 saat dari seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Kenapa demikian? Zaka rajulun yaktumu imanahu. Karena laki-laki itu dia menyembunyikan keimanannya. Ketika dia beriman, dia sembunyikan keimanannya. Wa hadza rajulun a'lana imanahu. Sementara Abu Bakar dia menampakkan, ya, keimanannya. Dia tampakkan imannya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bah id aqbala Uqbah bin Abi Mu'aid. Kata Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di halaman Ka'bah, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'aid. Fa akhadha bi mankibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang pundak Rasulullah. Falaffa saubahu fi unuqihi. Lalu dia lilitkan pakaiannya di leher Rasulullah.
fa khanaqahu khanqan sadida. Dia cekik Rasulullah dengan keras. Lalu dicekik dengan keras. Fa aqbala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun datang hingga dia pegang pundaknya Uqbah bin Abi Mu'id, dia dorong Uqbah bin Abi Mu'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qala, kemudian dia berkata, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku Allah, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, sungguh dia telah datang kepada kalian dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian. Ini mauqifun ya'jizu al-qalam an wasfihi, sikap yang luar biasa yang pena pun tidak bisa mensifatinya. Pena pun tidak bisa ya menyampaikannya, sifat yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Keberanian yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang pemberani. Kemudian ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan menyebarkan rahasia beliau, apapun keadaannya. Walaupun beliau harus dibenci, ya, walaupun beliau tidak disukai. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Al-Khattab hina ta'ayyamat Hafsah bintu Umar min Khunais bin Huzafah As-Sahmi, wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fatuwfiya bil Madinah. Faqala Umar ibn Al-Khattab. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Umar bin Khattab ketika Hafsah binti Umar, Hafsah ini putri Umar, ketika Hafsah binti Umar menjadi janda min Khunais bin Huzafah As-Sahmi, karena ditinggal mati suaminya Khunais bin Huzafah As-Sahmi. Wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia ya Khunais bin Huzafah termasuk sahabat Rasulullah. Fatuwfiya bil Madinah, dia meninggal di Madinah. Jadi Hafsah binti Umar jadi janda karena ditinggal mati suaminya. Faqala Umar bin Khattab berkata, ataitu Utsman bin Affan fa aradtu alaihi Hafsah. Maka aku datangi Utsman bin Affan, aku tawarkan kepadanya Hafsah. Jadi Umar menawarkan putrinya kepada Utsman. Para ikhwan ya, para akhwat rahimakumullah, dia tidak mengapa ya, orang tua menawarkan anaknya ke laki-laki yang soleh. Di sini Utsman bin Affan laki-laki yang soleh. Umar tawarkan putrinya kepada Utsman. Faqala sa'anzuru fi amri. Kata Utsman, ya saya lihat dulu. Fala bisa layali summa lakiyani faqala qad badali alla atazawwaj yaumi haza. Beberapa hari kemudian summa lakiyani, kemudian Utsman bertemu dengan Umar. Kata Utsman, qad badali alla atazawwaja yaumi haza. Kayaknya ya untuk sekarang ini saya belum mau menikah. Jadi Utsman belum mau menikah. Utsman menolak tawaran Umar. Qala Umar falakitu Abu Bakrin As-Siddiq faqultu in syi'ta zawwajtuka Hafsah binta Umar. Kemudian kata Umar, lalu aku bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Aku katakan, kalau kau mau, aku akan nikahkan kamu dengan Hafsah binti Umar. Fasomata Abu Bakrin, ternyata Abu Bakar diam. Lam yarji ilayya syai'an, dia tidak memberikan jawaban sama sekali.
Kalau Utsman tadi jelas ya, dia memberikan jawaban. Sementara Abu Bakar diam. Tidak memberikan jawaban. Wa kuntu aujada alaihi minni ala Utsman. Dan aku lebih kesal kepadanya. Aku lebih kesal kepada Abu Bakar daripada Utsman. Ya, kata para ulama, ya, jadi Umar ya, wajar ya. Ada seorang ayah, seorang ibu, dia tawarkan anaknya kepada orang soleh, kemudian ditolak, lalu kesal, ya ini wajar, normal. Kata Umar, aku lebih kesal kepada Abu Bakar daripada Utsman. Kenapa? Umar lebih kesal kepada Abu Bakar karena Abu Bakar nggak ngasih jawaban. Kalau Utsman masih ngasih jawaban. Beberapa hari kemudian, summa khotobaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah. Fa'ankahtuha iyahu, lalu aku nikahkan ya putriku Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hafsah binti Umar ini termasuk Ummul Mukminin. Ya, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falakiyani Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar bertemu denganku. Faqal, kata Abu Bakar, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah. Falam arji ilaika syai'an. Kata Abu Bakar, kayaknya engkau kesal kepadaku ketika engkau tawarkan ya Hafsah dan aku tidak memberi jawaban. Qala Umar, qultu na'am. Kata Umar, ya, anak kesal sama antum. Qala Abu Bakrin, kata Abu Bakar, fa inni lam yamna'ni an arji ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu qad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Perhatikan ini alasan Abu Bakar. Kenapa dia diam? Kenapa dia tidak memberikan jawaban? Kata Abu Bakar, tidak ada yang menghalangiku untuk memberikan jawaban terhadap tawaranmu, kecuali aku sudah tahu bahwasanya Rasulullah SAW qad zakaraha, dia ingin melamar putrimu. Jadi Abu Bakar sudah tahu Rasulullah ini ya mau lamar Hafsah. Makanya Abu Bakar diam-diam saja. Falam akun li ufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar nanti antum tahu sendiri. Walau tarokaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabiltuha. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarokaha, yang meninggalkannya, tidak menikahinya, tidak menikahi putri antum, qabiltuha, aku akan menerimanya. Allahu Akbar. Ya. Abu Bakar sangat menjaga rahasia Rasulullah SAW. Dia tidak ingin menyebarkan rahasia beliau. Kemudian pembahasan berikutnya tentang infak Abu Bakar. Infak Abu Bakar. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun a'zamu indi yadan min Abi Bakrin wa sani binafsihi wa malihi wa ankahani ibnatahu. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih besar jasanya kepadaku dibandingkan Abu Bakar. Wa sani binafsihi, dia telah menolongku, dia telah membantuku dengan jiwanya dan hartanya. Wa ankahani ibnatahu, dan dia telah menikahkanku dengan putrinya. Siapa putri Abu Bakar yang menikah dengan Rasulullah? Putri Abu Bakar yang menikah dengan Rasulullah adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
Ma li ahadin indana yadun illa wa qad kafa'nahu biha illa as-siddiq. Tidak ada seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya, kecuali Abu Bakar. Fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yaumal qiyamah. Sesungguhnya Abu Bakar mempunyai jasa kepada kami yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa ma nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seorang pun seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidzan minan nasi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh mengangkat ya kekasih dari manusia, niscaya aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasih. Ala wa inna sahibakum khalilullah. Ketahuilah bahwa sahabat kalian ini adalah kekasih Allah. Ini ya dalil-dalil yang menunjukkan Abu Bakar banyak berjasa kepada Islam, kepada kaum muslimin. Banyak menginfakkan harta di jalan Allah. Dari Hisam bin Urwah, dari bapaknya, ia berkata, aslama Abu Bakrin. Abu Bakar masuk Islam, walahu arba'una alfan. Dan dia punya 40.000. Ketika itu Abu Bakar punya harta senilai 40.000. Fa'anfaqoha fi sabilillah. Lalu dia infakkan hartanya itu di jalan Allah. Ini orang baru masuk Islam. Ya. Banyak di antara kita yang sudah lama masuk Islam, tapi tidak pernah berinfak di jalan Allah. Atau infaknya ya sedikit di jalan Allah. Abu Bakar baru masuk Islam, dia langsung infakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Wa a'taqa sab'ah. Dia bebaskan 7 orang budak yang semuanya disiksa fillah di jalan Allah. Dia bebaskan Bilal, ya. Kemudian Amir bin Fuhairah, Zinnira, kemudian An-Nahdiyah dan putrinya. Dia juga bebaskan hamba sahaya dari Bani Muammal dan membebaskan Ummu Ubais. Ada 7 orang. 7 orang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, anfaqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 alfan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan 40.000 hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai 21, wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Dan akan dijauhkan darinya, dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa, yang memberikan hartanya untuk mensucikan diri. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya kecuali dalam rangka mencari wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Dan kelak dia akan ridha. Ini surat Al-Lail ayat 17 sampai ayat 21. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, wal aksar anna surata nazalat fi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Mayoritas ulama ahli tafsir berpendapat bahwasanya surat ini
Ya, surat Al-Lail ayat 17 sampai ayat 21, nazalat fi Abi Bakrin, turun ya terkait Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini turun terkait Abu Bakar, terkait infak Abu Bakar. Fa ayyu manqabatin a'zamu min hazihil manqabah, maka keutamaan apakah yang lebih besar daripada keutamaan ini? Atau gelar apakah yang paling berharga dari gelar ini? Al-Atqa, ya di situ adalah Abu Bakar. Telah akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa di situ Abu Bakar. Ini gelar yang paling berharga. Tidak ada gelar lagi yang paling berharga daripada gelar ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, azzaba al-musyrikuna Bilal. Orang-orang musyrik menyiksa Bilal. Sementara Bilal hanya berkata ahadun ahad. Famarra bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi lewat. Waqal, Nabi berkata, ahadun, yakni Allah Ta'ala, yunjik. Ahadun, yang Maha Esa, yang diucapkan oleh Bilal, ahadun ahad. Ya, ahadun, yang Maha Esa, yakni Allah Ta'ala, dia akan menyelamatkanmu. Ini perkataan Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna Bilal yu'azzab fillah. Sesungguhnya Bilal disiksa di jalan Allah. Fa'arafa Abu Bakrin alladhi yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tahu nih apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Rasulullah ingin agar Bilal dibebaskan. Fansarafa ila manzilihi, lalu Abu Bakar pulang ke rumahnya. Fa akhadha ritlan min zahabin, dia ambil satu ritil emas. Wa madha bihi ila Umayyah bin Khalaf, Sayyid Bilal. Dia pun pergi temui Umayyah bin Khalaf, tuan dari Bilal. Faqala lahu attabi'uni Bilal. Abu Bakar berkata, apakah engkau jual Bilal? Apakah engkau mau jual Bilal kepadaku? Qala na'am, kata Umayyah, iya. Fassarahu fa'ataqahu, maka Abu Bakar membeli Bilal lalu membebaskannya. Maka orang-orang musyrik pun berkata, tidaklah Abu Bakar membebaskan Bilal kecuali karena Bilal pernah mempunyai jasa kepadanya. Ini pasti ada jasanya Bilal kepada Abu Bakar. Maka turunlah ya ayat ini, surat Al-Lail ayat 17 sampai ayat 21. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Bilal nggak pernah punya jasa terhadap Abu Bakar. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yardha. Abu Bakar melakukan semua itu, dia bebaskan Bilal hanya dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah. Wala sawfa yardha, dan kelak dia akan ridho, yakni dia akan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala di surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, Abu Bakar sayyiduna wa ataqa sayyidana, yakni Bilal. Abu Bakar adalah sayyiduna, sayyid kami, dan dia membebaskan sayyid kami, yakni Bilal. Abu Bakrin haba fillahi malan. Ya, seorang penyair pernah berkata, Abu Bakar telah memberikan hartanya karena Allah. Wa a'taqa fi mahabbatihi Bilal, dan dia membebaskan Bilal karena kecintaannya. Waqad wasa an-nabi bi kulli fadlin, dia telah menolong Nabi dengan segala keutamaan. Wa asra'a fi ijabatihi bila la, dia bersegera menjawab ajakan Nabi tanpa berkata tidak. Lau annal bahra yaksuduhu bi ba'din lama taraka al-ilah bihi Bilal. Seandainya lautan memberinya
sebagian saja, niscaya dengannya Allah tidak akan membiarkan Bilal. Kemudian yang terakhir ya, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar bin Khattab, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika minni malan. Ya, kebetulan ketika itu aku sedang mempunyai harta. Maka aku berkata, al-yaum asbiku Abu Bakrin. Hari ini aku akan dahului Abu Bakar. Aku akan kalahkan Abu Bakar. Karena aku memang tidak pernah mendahuluinya. Faji'tu binisfi mali. Lalu aku datang dengan membawa separuh hartaku. Aku kata, Rasulullah SAW bertanya, ma abaqaita li ahlika. Qultu mislahu. Jadi Umar datang dengan membawa separuh hartanya. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku jawab, mislahu, separuhnya. Qala wa ata Abu Bakrin bikulli ma indahu. Kata Umar, lalu Abu Bakar datang membawa bikulli ma indahu, semua hartanya. Allahu Akbar. Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abaqaita li ahlika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang kau sisahkan untuk keluargamu, atau apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Qal, kata Abu Bakar, abaqaitu lahum Allah wa rasulahu. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Qultu, maka aku katakan, yakni Umar, la asbikuka ila syai'in abada. Saya tidak bisa mendahuluimu dalam apa saja selama-lamanya. Ini infak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para jamaah rahimakumullah, ini diantara alasan ya. Kita akan tahu secara detail kenapa Abu Bakar dijamin masuk surga. Ini diantara alasannya. Ya, Abu Bakar sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rela mengorbankan segalanya, bahkan jiwanya, ya. Dan Abu Bakar orang yang dikenal rajin berinfak. Orang yang rajin berinfak, dan infaknya tidak sedikit. Infaknya banyak. Ini diantara sebab kenapa Abu Bakar dijamin masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa ya meneladaninya. Kita bisa mencontohinya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.